Ya, selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan selamat malam karena gue buatnya malam. Jadi rencananya gue mau upload videonya kira-kira siang hari. Jadi pantengin terus aja channel gue. Dan ya, langsung kita ini aja lah, bahas konten yang bakal gue uh, apa ya, yang pengen gue bicarain kali ini, yaitu match day untuk minggu ini lah ya. Karena minggu ini tuh nggak ada match dari EPL ya. Itu sih udah kebijakan dari sana ya. Dan maka dari itu gue mau bahas ada 4 match besar dari luar EPL yang gue rasa kalian apa ya, perlulah untuk ya sesekali kalian nonton gitu loh. Karena untuk gue 4 pertandingan ini seru untuk ditonton gitu. Jadi ya langsung bahas aja lah ya ke topik utamanya kali ini. Jadi gue coba ntar balikin dulu. Kita ke La Liga dulu, yaitu Barca versus Atletico Madrid. Nah, sekarang kondisinya ya, kalau ngelihat La Liga sekarang ini kan nggak nentu ya, karena ya di empat besar ini, Real Madrid, Sevilla, Betis sama siapa ya, Sociedad kalau nggak salah ya, gue bisa bilang ya mereka sekarang lagi top 4 posisinya, itu fakta. Tapi yang eh, jadi seru di La Liga ini adalah top 4-nya pun juga nggak konsisten. Bener, top 4-nya pun nggak konsisten. Oh sorry, empatnya tuh buat Sociedad, Atleti dan Barca sekarang nomor 5 gitu. In apa ya, in the current state lah gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa nebak gitu loh. 4 tim ini apakah mereka akan selalu main bagus apa enggak, karena kayak Real Madrid pun sering banget main jelek. Sevilla pun begitu. Ya Sevilla ya masih mending lah, cuman ya gitu, nggak konsisten juga permainannya. Betis pun juga ya sama aja gitu. Apalagi Atletico gitu. Atletico nih gue juga nggak paham lagi lah gue sama Atletico ini, bener-bener punya pemain sekali Joao Felix, terus Griezmann gitu-gitu, Suarez juga. Tapi cara main tim ini tuh cuman ngandelin counter top doang, bener-bener manfaatkan kondisi doang gitu. Ini emang Simeone nya ini emang udah, menurut gue udah, sorry, menurut gue kepalanya udah terlalu riuh di dalam gitu. Jadi ya yang penting menang aja lah sekarang gitu loh. Nggak apa ya, nggak kepikiran untuk memaksimalkan potensi pemainnya Atletico Madrid. Sementara kalau gua ngeliat Barca yang sekarang ya, walaupun sebenarnya gue juga masih belum lihat gitu seberapa jauh Barca bisa berkembang dengan apa ya, dengan pemain ada gitu. Karena ya nggak bisa juga lah gitu, kasarnya lu ngandelin pemain muda terus. Pemain muda ini kan minim pengalaman juga gitu, terus mainnya juga naik turun terus. Kadang satu minggu bagus gitu, satu pertandingan bagus, tapi di match berikutnya tiba-tiba nyaris gak kelihatan gitu, atau bahkan mainnya kayak kayak ayam hilang gitu. Jadi ya ya memang squadnya isinya emang kayak gitu. Cuman rata-rata pemain muda doang yang diambil, dan itu pun belum belum tahu gitu kualitas kayak gimana. Dan kelihatan ya kualitasnya ya belum bisa di apa ya, belum bisa diandalkan sepenuhnya lah gitu. Karena ya tiap kali tubruk pemain muda ini tumbang, tumbang, bener-bener terlalu gampang tumbang gitu. Tapi ya sekarang
Gue pengen lihat juga gimana perubahan Barca di paruh kedua ini, karena udah datengin banyak banget pemain kayak Ferran Torres yang udah memang beberapa kali main juga, terus ditambah ada Traore sama Auba juga ya. Mudah-mudahan ya dengan opsi pemain depan yang melimpah, dan dua ini kan juga udah pengalaman, maksudnya udah punya pengalaman lah gitu, main secara reguler gitu di timnya mereka dulu masing-masing. Ya gue harap semoga ya pengalaman ini mereka berdua ini terutama bisa mereka bawa, dan ya semoga juga Barca bisa bener-bener bangkit lah gitu, karena kan udah punya dua pemain pengalaman ya. Semoga mereka ya dua ini pun juga bisa share lah gitu, bisa memberikan apa ya, dampak yang bagus lah untuk para pemain muda Barca ini gitu, memberi contoh. Oke, jadi kalau gue ngelihat sendiri dari kacamata gue pribadi, gue sih tetap yakin Barca bisa unggul atas Atletico Madrid, karena emang ya Atletico ini aduh mainnya cuma bertahan doang kan, dari counter ya siap-siap aja. Kalau Barsanya lagi bagus mainnya, atau bener-bener mereka bisa klop satu sama lain, permainannya mereka pasti akan jauh lebih bagus ketimbang Atletico, yakin sama gue. Terus kita ke yang kedua, ke Serie A dulu ya. Aduh sorry banget, hidung tiba-tiba agak mampet karena agak sensitif dingin, jadi ruangan gue agak ber-AC, jadi ya kayak agak sensi dikit lah hidung gue ini kalau ada dingin yang rada buatan. Inter versus AC Milan aka Derby della Madonnina. Nah, gue bisa bilang ini pertandingan ya, kalau gue sih pribadi ngeliat cuma bagus buat dua tim, buat fanbase dua tim ini doang. Jujur aja, walaupun gue ngeliat emang Inter sedikit lebih bagus ketimbang Milan gitu, gimana ya, gue ada beberapa kali lihat AC Milan mainnya itu cuman kegigihan sama kekuatan otot doang, bener, memang nggak ada kreativitas sama sekali. Terus cuman ya lebih ngandelin fisik, dan yang terakhir banyak mainin counter attack, which means ya memang sih kalau untuk skala Serie A mungkin lu bisa menang gitu, tapi ya gue kalau ngelihat mereka lawan tim besar aja tuh gue nggak tahu gitu, karena lawan tim kayak Spezia aja pun bisa kalah. Udah gak paham lagi gue sama AC Milan ini, itu gak konsisten dari segi permainan, sama aja kayak Inter Milan kadang-kadang mainnya bagus tapi kadang mainnya juga aduh gak jelas arahnya mau kemana, itu bener-bener Inter juga sama aja buat gue ya. Walaupun ya gue dari segi permainan sih Inter jauh lebih baik sih ketimbang AC Milan, fair aja. Dan buat gue kalau ngelihat dari permainan dan konsistensi yang mereka berdua udah perlihatkan gitu, gue harus bilang gue akan sedikit mengunggulkan Inter Milan, karena ya Inter Milan dari segi permainan ya jauh lebih baik lah ketimbang Milan yang cuman modal counter, modal otot doang. Dan ya AC Milan ini kan kadang main kasar juga, nggak mikir-mikir gitu, langsung kasar, blok, defense, pokoknya tabrak, defense tabrak, oh ya, aduh sorry. Jadi ya nggak heran kalau misalkan kalau pertandingan besar kayak gini ya akan banyak kartu yang mereka dapetin gitu aja sih. Jadi itu jelas akan merugikan mereka dalam segi apa ya, dari segi tempo bermain lah
Oke, kita ke Bundesliga. Nah, Bundesliga ini agak seru karena ada dua pertandingan yang buat gue layak untuk kalian tonton. Jadi yang pertama itu Bayern versus Leipzig dan Dortmund versus Leverkusen. Gue mau bahas dulu yang Bayern dulu. Ya, sebenarnya kalau untuk dalam beberapa pertandingan terakhir gitu, uh, Leipzig ini kelihatannya udah mulai sedikit balik ke track aslinya mereka, ke track mereka yang seharusnya, dimana mereka ya walaupun ya masih belum ngeliat lah RB Leipzig yang bener-bener uh, gue pengen lihat gitu, standar yang gue pengen lihat. Karena RB Leipzig ini kan sebenarnya juga dari segi skema main gak gitu jauh sebenarnya sama Bayern Munchen gitu, tapi ya mereka lebih ngandelin pemain-pemain yang punya speed lah gitu, dari apa ya, dari segi kualitas pemain mereka gitu. Sementara Bayern Bayern Munchen ya udah gitu, ya mereka cuman apa ya, kayak meneruskan lah apa yang udah mereka mainkan selama beberapa musim terakhir gitu. Mereka akan jelas sih, gue lihat mereka akan lebih banyak main ball possession, dan mereka uh, akan apa ya, lebih banyak menguasai bola ketimbang RB Leipzig gitu. Nah, RB Leipzig cuman yang jadi senjata utamanya adalah mereka karena punya pemain-pemain yang speednya cukup tinggi, kayak Nkunku sama Bosolai contoh, Yusuf Paulsen, dan ya itu tiga tiga itu yang punya speed yang cukup cepat. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa aja switch langsung main counter gitu, sewaktu-waktu. Kalau itu yang mereka butuhin, karena ya dengan ngelawan Bayern Munchen yang lebih banyak memainkan ball position, permainan cepat ya ya mau nggak mau harus mereka lakukan gitu untuk RB Leipzig. Dan gua rasa Leipzig akan lebih logis bermain kayak gitu untuk melawan tim sekelas Bayern Munchen gitu. Dengan kembalinya kayak Sane, sama Kimi gitu-gitu, ya gue sih sebenarnya tetap ngeliat pertandingannya akan seru. Cuman ya sih gue sih ngeliat ya tetap Bayern Munchen sih akan lebih unggul ketimbang Leipzig, karena ya ketika pemain-pemain utamanya Bayern Munchen udah balik, ya kemungkinan lu menang tuh ya ada tapi kecil banget gitu. Tapi gue tetap mau ngeliat gimana Leipzig mau ngelawan, itu aja sih. Sama yang terakhir Dortmund versus Leverkusen. Nah, ini pertandingan sih bakal seru banget karena ini dua tim yang dari segi permainan tuh sama, mirip, tapi sama-sama mereka punya nasib yang sama, inkonsisten. Bener ya, lu lihat aja kayak contoh Dortmund itu, gak ada Haaland di situ karena emang mereka terlalu bergantung sama Haaland. Ya udah gitu, kayak dispenser rusak lah kalau gue bilang gitu, karena ya skemanya ada tapi gak ada yang nyelesain gitu loh. Gak ada yang bener-bener bisa apa ya, memberi solusi lah gitu loh di dalam hal mencetak gol gitu, dan juga dalam hal uh, permainan gitu. Karena ya mungkin ada nyawa lah, nyawa permainannya itu ada banyak dipegang sama Haaland gitu. Dan ya mereka dari segi transisi defense juga jelek, gue bilang salah satu yang paling jelek lah musim ini. Leverkusen pun sama aja, gak ada Wirtz, kelar, gak ada suplai bola ke depan sama sekali, dan praktis mereka cuma main crossing doang, gak jelas. Dan
Gue ambil contoh yang paling kelihatan itu pas lawan Frankfurt. Bener, Wirtz dijaga sekali aja atau kelok posisinya, suplai bola pasti berhenti, dan itu kelihatan banget gitu. Dan juga ya apa ya, dari segi defense juga mereka kadang-kadang buruk banget dari segi koordinasi. Jadi untuk gua ini pertandingan bakal seru banget gitu. Mungkin aja bisa kayak drama 7 gol kemarin di paruh pertama pas tanding di Bay Arena Stadium, Arena ya, sorry. Ya, we'll see gitu. Dan tapi gue sih bisa bilang ini pertandingan punya potensi berakhir imbang di Signal Iduna Park. Tapi ya dengan adanya Haaland di situ ya, dan ya dari segi kualitas pemain ya Dortmund jauh lebih oke ketimbang Dortmund slightly. Jadi gue akan slightly lebih mengunggulkan Dortmund ketimbang Leverkusen. Oke, mungkin itu aja video preview gue tentang matchday yang akan bergulir weekend ini. Walaupun gak ada IPL ya, karena IPL baru akan mulai lagi tuh hari Rabu depan gitu. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di My Ball berikutnya. Ciao.